Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1606 sampai bab 1910. Apa kalian klan Tuoba berani menyentuh orang yang kami sukai di kota Wushuang? Kota Wushuang berteriak dengan dingin, beraninya kami berani mengambil bibit yang disukai kota Wushuang. Kami di sini hanya untuk membalas dendam, orang ini membunuh anggota klan Tuoba kami, dan kami di sini untuk membalas dendam. Selama kita membunuhnya, kami akan segera pergi. Tuoba Zunpeng menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan memiliki ide Junjun. Kamu tidak bisa membunuh ayah, kata Junjun dengan suara kekanak-kanakan. Sombong, dia adalah ayah dari anak ini. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Orang-orang di kota Wushuang segera berteriak, saya memperingatkan Anda klan Tuoba. Mulai sekarang, kami, kota Wushuang, akan melindungi keluarga anak ini. Siapapun yang mencoba menyentuh mereka akan dikutuk. Junjun sangat berharga. Cukup bagi kota Wushuang untuk melindungi segalanya. Apa? Wajah semua orang di klan Tuoba berubah drastis. Jika kota Wushuang melindungi Ye Junlin, bukankah mereka tidak bisa membalas dendam? Saya ingin Tuoba Zunwan melanggar perjanjian para dewa dan membiarkan kami bebas. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, kami akan membunuh tanpa ampun. Menghadapi ancaman kota Wushuang, klan Tuoba hanya bisa mematahkan gigi dan angsa. Tidak ada jalan lain. Hei, kamu bertengkar dan bertengkar. Apakah kamu menganggapku serius? Ini rumahku, wilayahku. Pada saat ini, suara tidak sabar Ye Junlin terdengar. Segera, mata semua orang terfokus pada Ye Junlin. Semua orang terkejut. Beraninya orang biasa berbicara di antara sekelompok kekuatan tertinggi. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Keluar dari sini, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Ye Junlin menunjuk ke arah klan Tuoba. Nadanya mendominasi dan tajam. Membuat semua orang kesurupan, seolah-olah dia benar-benar mempunyai kekuatan. Ye Junlin memandang orang-orang di kota Wushuang lagi dan berkata dengan dingin. Kamu harus segera pergi, putriku bisa mengajarinya sendiri. Tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Semua orang tercengang. Ye Junlin terlalu mendominasi dan gila, bukan? Apakah Anda tidak menganggap serius klan Tuoba dan kota Wushuang? Mengapa kamu berdiri di sana? Keluar dari sini. Ini urusan pribadi kota Wushuang sekarang, pemimpin. Kota Wushuang mulai memperingatkan klan Tuoba, mundur. Perintah Tuoba Zunpeng, klan Tuoba segera pergi. Xiao Feng di teater pusat telah menyaksikan perkembangan di Jiangbei. Melihat klan Tuoba dievakuasi, dia tersenyum santai. Izinkan saya mengatakan bahwa mentor saya punya solusinya, kan? Sekarang setelah krisisnya selesai, kita bisa yakin. Selain itu, kita perlu bekerja lebih keras, jadi lain kali mentor kita dalam masalah. Kita bisa langsung melindungi dia, tidak seperti ini. Sisi lain, Ye Junlin menghadapi kota Wushuang. Beberapa tetua dari kota Wushuang mendatangi Ye Junlin. Oke, mari kita bicarakan urusan kita sekarang. Kami akan memberitahu Anda bahwa putri Anda telah resmi diterima sebagai murid oleh kota Wushuang. Mari kita begini, bakatnya adalah yang terkuat yang pernah kami lihat. Kami akan melakukannya, berikan yang terbaik, gunakan semua sumber daya untuk mengolahnya, jangan khawatir tentang dia. Dan Anda dapat yakin bahwa seluruh keluarga Anda berada di bawah perlindungan kota Wushuang. Pihak lain menyatakan sikapnya secara langsung. Terutama para tetua yang semuanya tersenyum setelah melihat Junjun. Semakin aku melihat penampilan Junjun, semakin aku menyukainya. Alasan utamanya adalah nilai Junjun terlalu besar. Kota Wushuang harus membawa Junjun pergi dan melatihnya sebelum orang lain mengetahuinya. Setelah mengolah Junjun, kota Wushuang mungkin bisa tampil setingkat legenda di masa depan. Yaitu, surga ke-6 tingkat tertinggi ke atas. Saya tidak setuju. Saya bisa melatih Anda sendiri.
Ye Junlin memandang rendah orang-orang ini, dia belum pernah mendengar tentang kota Wushuang. Percayalah hanya pada diri sendiri dan orang tua di penjara. Siapa lagi yang lebih baik dari dia? Mustahil. Selain itu, dia tidak menganggap serius kota Wushuang. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang di kota Wushuang tercengang. Apa artinya? Meremehkan mereka? Apakah klan Tuoba berani meremehkan mereka? Jangan berani, bagaimana orang biasa berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Beberapa tetua di kota Wushuang tercengang mendengar kata-kata Ye Junlin. Kualifikasi putriku sangat bagus, yang menunjukkan bahwa kamu masih memiliki visi, tapi aku bisa melatihnya. Aku tidak percaya yang lain dan mereka tidak memenuhi syarat. Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya. Tapi kata-kata ini sangat menyinggung kota Wushuang. Apa maksudmu? Kota Wushuangku tidak cukup berkualitas. HMPH, sejujurnya, orang yang ingin menerima putrimu sebagai muridnya adalah bos kota Wushuang kita. Dia adalah seorang orang kuat tingkat 5 tingkat tertinggi. Dia bisa menghancurkan klan Tuoba sekarang dengan menjentikkan jarinya. Tidak hanya itu, 4 tetua kota Wushuang, 4 penguasa surgawi tingkat 4 tertinggi, juga akan bekerja sama untuk melatih putrimu. Berapa banyak tetua? Begitu tetua mengatakan ini, lusinan orang dari kota Wushuang yang datang bersamanya merasa ketakutan. Mengerikan, sangat buruk, saya pikir orang yang menerima murid itu adalah salah satu tetua. Tanpa diduga, dia adalah penguasa kota terkuat di kota Wushuang. 4 tetua lainnya juga harus saling mengajar dengan segala sumber dayanya. Ini mempertaruhkan seluruh kota Wushuang pada masa depan Junjun. Jika kekuatan atau kekuatan tertinggi lainnya mendengar ini, mereka mungkin akan terkejut sampai-sampai ternganga. Ini suatu kehormatan besar, kumpulkan kekuatan kota Wushuang untuk membesarkan seorang anak. Ini jarang terjadi di dunia, namun di sisi lain, hal itu juga menunjukkan betapa mengerikannya bakat Junjun. Saya tidak peduli seberapa tinggi Anda sebagai penguasa kota, tetapi Anda tidak memenuhi syarat. Ye Junlin berkata dengan dingin, beranikah kamu terburu-buru mengambil putrinya? Mengalahkan, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Bawa saja anak itu pergi. Kata tetua kedua kota Wushuang dengan marah dan tidak puas. Iya. Omong kosong apa yang kita bicarakan dengan orang biasa? Semua orang di kota Wushuang bereaksi satu demi satu. Mereka akan membawa Junjun pergi. Ye Junlin menggendong Junjun. Siapa yang berani bergerak, jangan paksa aku untuk mengambil tindakan. Ye Junlin menatap wajah semua orang dengan dingin. Ye Junlin, kamu ingin mengambil tindakan terhadap kami. Kami mengenalmu sebelumnya. Saat kamu menjadi raja satu kata. Kamu benar-benar kuat, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat master yang menjadi lawanmu. Tapi pada saat itu, kamu hanya tertinggi palsu. Dia hanya pembangkit tenaga listrik super. Anda tidak bisa menantang kami saat itu. Apalagi Anda sebagai orang biasa sekarang. Tetua ketiga kota Wushuang mencibir. Kamu bisa mencobanya. Ye Junlin mendukungnya. Kemarilah, turunkan dan bawa anak itu pergi. Perintah sesepuh kedua langsung, tepat ketika situasinya tegang. Li Ziran dan sekelompok besar orang berlari masuk. Di antaranya adalah Kaisar Su Barat dan Tang Beidao. Hampir semua pejabat senior klan Sishu datang. Begitu orang-orang ini tiba, mereka semua berlutut di depan semua orang di kota Wushuang. Ternyata legenda yang tercatat di buku kuno klan Sishu semuanya berasal dari kota Wushuang. Bahkan sebagian besar warisan klan Sishu berasal dari kota Wushuang. Kota Wushuang adalah nenek moyang mereka. Sekarang mereka mendengar bahwa kota Wushuang akan menerima Junjun sebagai murid mereka. Semua orang datang dengan penuh semangat. Ye Junlin, apa yang kamu blokir? Junjun bisa diterima sebagai murid oleh kota Wushuang. Ini jelas merupakan kehormatan terbesar dalam hidupmu. Di masa depan, bahkan kamu dan Ziran akan lepas landas. Apakah kamu mengerti bahwa ibu lebih berharga daripada anak laki-laki? Junjun adalah harapan kota Wushuang, dan kamu juga akan menikmati berkahnya secara tidak langsung. Kamu adalah orang-orang kota Wushuang. Di era ini,
Kamu seperti ikan di air. Wanita tua itu membujuk semua orang. Tak hanya orang tua Junjun, 7 bibi dan 8 bibi Junjun pun ikut berangkat. Dalam arti sebenarnya, seseorang mencapai pencerahan dan naik ke surga. Ini seperti orang kaya keluar dari desa kecil, dan semua orang di desa menikmati berkah tersebut. Hanya saja orang-orang biasa kini telah digantikan oleh kekuatan tertinggi. Oleh karena itu, keluarga Li dan klan Sishu semuanya berharap Junjun pergi ke kota Wushuang. Menurutku itu bagus juga, ya, bakat Junjun membutuhkan panggung yang lebih besar. Zhou Yingning dan Zhou Nanyan juga setuju bahwa Junjun harus diterima sebagai murid. Tentu saja mereka berbeda dengan orang-orang itu. Orang-orang itu keluar demi kepentingannya sendiri. Mereka melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Ye Junlin memandang Li Ziran, kamu juga berpikir begitu? Li Ziran mengangguk, ya, benar, meskipun aku tidak tega meninggalkan Junjun, Junjun ditakdirkan untuk tidak menjadi orang biasa, maka lebih baik memberi Junjun masa depan yang cerah. Saya tahu bahwa tingkat kepelatihan Anda sangat tinggi, dan Anda telah menjadikan kami semua master dalam waktu singkat, tapi bakat Junjun terlalu tinggi. Kita tidak boleh menyia-nyiakan setengah poin pun. Sekarang ada kota Wushuang untuk latih Junjun, dan kita harus mencurahkan semua sumber daya kita untuk itu. Saya pikir ini adalah panggung Junjun. Kata-kata Li Ziran membuat semua orang di kota Wushuang kagum. Ya, masih ada orang yang berakal sehat. Tetua kedua memandang Ye Junlin dan mencibir. Apakah Ye Junlin mendengar itu? Bahkan istrimu mengatakan bahwa bakat gadis ini terbuang sia-sia di tanganmu. Kamu berlatih. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak layak menjadi tuan anak ini. Li Ziran memandang Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Itu yang dia maksud, bersama dengan semua orang juga. Mereka semua merasa jika Junjun membiarkan Ye Junlin terus merawatnya, bakatnya akan sia-sia. Terus terang, mengapa Anda, seorang pecundang, mencoba merampok kota Wushuang? Ye Junlin mengerucutkan bibirnya. Awalnya, dia tidak akan pernah membiarkan Junjun meninggalkannya setengah langkah pun. Tapi dia punya ide baru. Diputuskan untuk membiarkan Junjun pergi ke kota Wushuang. Pertama, ibu dan istri setuju. Kedua, kota Wushuang memperlakukan Junjun sebagai harta karun, jadi Junjun tidak dalam bahaya. Ketiga, biarkan Junjun mengalaminya. Oke, kalau begitu, aku dengan enggan menyetujuinya, tapi aku punya syaratnya. Kata Ye Junlin, jika ada orang lain yang mengajukan syarat, saya akan langsung membunuhnya. Tetapi demi wajah gadis ini, saya mengizinkan Anda mengajukan syarat tetua kedua. Memandang Ye Junlin dengan kejam, tapi dia sangat baik pada Junjun. Saya ingin bertemu anak saya setiap 3 hari sekali. Tidak, sama sekali tidak, setahun sekali, saya ingin bertemu anak saya setiap 7 hari sekali. Setelah beberapa kali bertengkar, sebuah kompromi tercapai. Izinkan Ye Junlin dan yang lainnya mengunjungi Junjun sebulan sekali. Menurutku kamu baik-baik saja, ini Ibu Junjun lagi. Aku memutuskan untuk menerimamu sebagai muridku. Dan kamu, Bibi Junjun, kamu juga di sini. Tetua ketiga juga seorang wanita, dan melihat bahwa Li Ziran dan Zhou Nanyan sangat berbakat. Saya ingin menerima 2 orang sebagai murid saya. Akhirnya keduanya diterima sebagai murid terdaftar. Mereka berdua tidak perlu sengaja pergi ke kota Wushuang. Lanjutkan saja kehidupan normalmu. Namun, Dewan Penatua ketiga kadang-kadang membimbing mereka. Ye Junlin benar-benar tidak menyangka bahwa putri, istri, dan saudara perempuanmu semuanya akan diterima sebagai murid magang di kota Wushuang. Bagaimana denganmu? Mengandalkan sekelompok wanita untuk melindungimu, kamu benar-benar memalukan bagi laki-laki. Kata-kata semua orang menyakiti hati mereka, tapi itulah kenyataannya. Dikatakan bahwa ibu sepadan dengan harga anaknya. Namun semua orang belum pernah mendengar bahwa ayah lebih berharga daripada anak laki-laki. Melihatnya hari ini, itu Ye Junlin. Semua wanita di keluarga akan menjadi tuan. Nantinya, akan ada sekelompok orang top di Daxia bahkan dunia. Tapi Ye Junlin bukan apa-apa,
perlindungannya bergantung pada sekelompok perempuan. Itu menjadi lelucon terbesar untuk sementara waktu. Semua orang memandangnya dengan mata mengejek. Faktanya, dalam kehidupan manusia biasa, hal ini juga merupakan penghinaan besar bagi seorang pria. Setiap orang akan meledak ketika mendengar kata-kata seperti itu, bukan? Ketika semua orang melihat wajah Ye Junlin yang suram dan sedih, mereka mengira itu adalah tanda ketidakberdayaan. Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin sama sekali tidak menganggap serius kota Wushuang. Hari kedua, kota Wushuang akan membawa pergi Junjun. Sebelum pergi, Ye Junlin diam-diam memberikan sesuatu pada Junjun. Junjun, jadilah baik. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, gunakan benda ini. Ayah akan segera muncul di hadapanmu, ingat. Junjun mencengkeram benda itu erat-erat dan mengangguk dengan keras. Ingatlah semua kata-kata Ye Junlin, Junjun berperilaku sangat baik dan cerdas. Ketahui apa yang ingin Anda lakukan. Ketika tiba waktunya berpisah, saya tidak menangis sama sekali. Kota Wushuang, aku memperingatkanmu. Jika putriku dianiaya sedikit pun, aku, Ye Junlin, pasti akan menghancurkan kota Wushuang. Ya Tuhan, aku, Ye Junlin, akan melakukan apa yang aku katakan. Junjun adalah hewan peliharaan Ye Junlin yang mengesalkan. Dia tidak akan pernah membiarkan Junjun merasa bersalah sedikit pun. Meskipun Li Ziran tidak berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak ingin Ye Junlin dianiaya sedikit pun. Hahaha, tapi Ye Junlin mengatakan ini. Semua penonton tertawa. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berani mengancam sekelompok kekuatan tertinggi. Terutama ini adalah kota Wushuang, masih menghancurkan kota Wushuang. Ini sangat konyol, maka Anda harus menjadi orang kuat dari tingkat tertinggi ke-6 untuk berani mengatakan ini. Tetapi ada keberadaan orang kuat dari tingkat tertinggi tingkat ke-6. Ye Junlin jelas bukan orang biasa. Bukankah ini terlalu keras? Semua orang di kota Wushuang hanya menganggap ini sebagai lelucon. Karena sebelum perjanjian para dewa, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu hingga menghancurkan kota Wushuang. Junjun adalah leluhur kecil, dan anak-anak kita yang berharga sudah terlambat. Bagaimana dia bisa dianiaya? Siapapun yang mengganggunya, aku akan membunuh. Tetua kedua mencibir. Akhirnya Junjun dibawa pergi. Namun, kota Wushuang telah meninggalkan banyak manfaat bagi Ye Junlin dan keluarganya. Bukan hanya untuk melindungi mereka, ia juga diberi banyak obat ajaib. Obat-obatan ajaib ini jauh lebih kuat daripada obat-obatan dari 4 gerbang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa obat ajaib ini pasti dapat memperbaiki kondisi fisik seseorang. Memperbaiki dan meningkatkan tubuh manusia semaksimal mungkin. Memperpanjang hidup itu berlebihan. Awalnya, obat-obatan ajaib dan seni bela diri serta keterampilan tempur ini terutama diberikan kepada keluarga Ye Junlin. Tapi begitu barang-barang itu tertinggal, mereka terbagi antara keluarga Li dan klan Sishu. Ziran, kamu sudah menjadi murid terdaftar kota Wushuang. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak menyukai hal-hal ini. Adapun Ye Junlin, kamu adalah orang biasa, seni bela dirimu telah dihapuskan. Dan kamu bahkan tidak membutuhkan benda ini. Sama seperti bakat Junjun, itu sia-sia di tanganmu. Dengan cara ini, tidak ada yang dibagikan kepada keluarga Ye Junlin. Kalau begitu kamu harus memberikannya kepada ibuku. Li Ziran sangat marah dan ingin memperjuangkan Zhou Yingying. Dia hanya bisa berolahraga sebagai wanita tua, tapi dia masih ingin berlatih seni bela diri. Li Songkui dan Zhang Wentao mengambil sisanya. Kedua orang ini juga sedang berlatih seni bela diri sekarang. Melihat wajah suram Ye Junlin, Li Ziran merasa sedikit tertekan. Sekarang semua orang di sekitar Anda dapat berlatih seni bela diri. Bahkan Li Songkui dan yang lainnya berteriak-teriak untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tapi pahlawan yang dulunya hebat dan dewa perang yang tak terkalahkan telah kehilangan seni bela diri dan tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri lagi selama sisa hidupnya. Kucing dan anjing tua itu berdiri di depan Anda, memamerkan siapa mereka. Dia bahkan ingin mengambil tindakan terhadap Ye Junlin.
Anda hanya bisa mengepalkan tangan dan menonton tanpa daya. Ini adalah cedera dan pukulan yang tidak terlihat. Apalagi bagi seorang mantan raja, kesenjangan dan tekanan sungguh tak tertahankan. Itu cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Jangan dianggap serius, kamu masih menjadi pahlawan di hatiku. Apa yang terjadi dengan aku dan anakku yang melindungimu? Li Ziran menghibur, aku hanya khawatir Junjun tidak bahagia. Jika dia tidak bahagia, aku akan segera mengambilnya kembali. Alasan kesedihan Ye Junlin adalah karena Junjun pergi. Rasanya seperti langit akan runtuh. Saya merasa tidak nyaman melakukan apapun. Begitu juga Li Ziran, jangan khawatir, Junjun tidak akan menderita. Saya khawatir jika saya tidak memberi Anda dan Ibu obat pengalih perhatian dan latihan. Anda akan marah dan berdebat dengan mereka. Li Ziran terutama takut pada ini. Ye Junlin melambaikan tangannya, tidak kamu dan ibu bisa berlatih bersamaku. Ini lebih efektif daripada teknik pengobatan ajaib apapun. Ye Junlin tidak menganggap serius hal-hal yang ditinggalkan oleh kota Wushuang. Itu tidak ada gunanya baginya. Saat ini, Ye Junlin meminta ibunya dan yang lainnya untuk berlatih serangkaian teknik tinju yang mirip dengan Tai Chi. Dia tidak tahu bahwa rangkaian latihan ini sungguh sulit dipercaya. Konsep rangkaian latihan ini adalah menyatu dengan hakikat langit dan bumi. Setelah Anda berlatih secara mendalam, Anda akan menjadi sangat kuat. Lebih baik dari obat mujarab apapun. Selanjutnya, hidup berjalan seperti biasa. Tapi Junjun tidak ada. Setiap orang selalu merasa hampa. Selama ini, dunia luar juga banyak berubah. Kalangan kelas atas secara bertahap menerima kemunculan kekuatan tertinggi. Bahkan banyak orang awam yang mengetahui konsep pembangkit tenaga listrik tertinggi. Orang-orang ini seperti dewa di dalam buku, memiliki kemampuan ajaib. Pembangkit tenaga listrik tertinggi bukan hanya pejuang. Ada juga beberapa ahli sihir, seperti beberapa ahli Feng Shui. Dia mempunyai kemampuan untuk mengubah nasibnya melawan rintangan. Terutama para master yang mendalam yang maha kuasa. Mereka juga sangat berkuasa. Namun, setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi memasuki dunia, hal itu tidak seperti yang dibayangkan dan direncanakan Yan Longwei. Menyebabkan kerugian pada dunia dengan segera. Sebaliknya mereka diam. Hampir mustahil untuk menangkap mereka. Yang saya tahu adalah mereka mencari sumber pelatihan dan orang-orang jenius. Tidak pernah ada pergerakan besar, bahkan di luar negeri pun sama. Kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi ini telah dibatasi selama bertahun-tahun, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap diam selama ini. Apa yang mereka rencanakan? Semakin sering hal ini terjadi, kita harus semakin berhati-hati. Daxia pasti pusat api. Yan semua orang di Long Guard menebak-nebak. Tetapi ini memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara aktif. Ini adalah sebuah berkah. Selanjutnya, kami akan secara aktif mencari beberapa kekuatan tertinggi dan membujuk mereka untuk bergabung dengan Kam Daxia, melayani negara kuno ini. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang perbaikan seni bela diri Ye Junlin? Inilah yang menjadi perhatian semua orang tentang pertanyaan. Ye Junlin akan segera kembali. Kekuatan Daxia menjadi lebih kuat. Benar-benar ada berita bahwa kami telah menemukan seseorang yang dapat memperbaiki pembuluh darah seni bela diri Ye Junlin. Saya tidak mengatakan itu bisa diperbaiki, tapi saya hanya bisa mencoba. Manajemen puncak Yan Longwei menari dengan gembira. Kalau begitu cepat bangun dan temukan orangnya. Bersambung.